Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Erlin? Baik. Aduh, makasih ya udah ada kesempatan untuk hadir di podcast gue nih, podcastnya Lia. Yang di sini dimana kita santai aja Mbak Erlin, cuman ngobrol, cerita tentang apa yang kita rasain, pengalaman-pengalaman. Tujuannya cuma satu, gimana caranya dari apa yang Mbak Erlin bagi hari ini buat Lia, buat teman-teman di luar sana juga jadi bisa nambah pelajaran. Terus bisa menginspirasi juga untuk bisa ngambil bekal nih hidup buat ke depan nanti harus bagaimana dari cerita-cerita yang Mbak Erlin bagi hari ini. Nah buat teman-teman dari podcast gue ini yang mungkin lo punya cerita atau lo pengen berbagi, lo bisa langsung aja DM ke IG gue di Coba Cerita 177 atau email ke coba cerita 177@gmail.com. Nanti akan bakal gue bacain. Wah, bocor. Kalau lanjut aja. Nah, episode kali ini bintang tamu kita namanya Mbak Erlin. Nah, kesempatan kali ini Mbak Erlin mau cerita tentang ya gimana Mbak Erlin kalau dalam perkawinan tadi yang dirimu obrolin banyak perubahan ya, gitu ya? Pastinya. Nah, sok atuh cerita perubahan yang seperti apa nih yang mau Mbak Erlin ceritain? Ya awal-awal kalau kita nangis. Enggak ya? Ya saya awalnya coba-coba ya. Pasti kan orang kalau mau nikah tuh udah banyak ini ya impian ya. Bakal begini, suami begini, Ekspektasi ya. Oke. Tapi kan terkadang kenyataannya itu Nggak sesuai. Tidak sesuai. Oh, terus? Contoh aja. Contoh, gimana contohnya? Ya begitu. Jadi Gimana? Aku nggak tahu, cerita dong. Terkadang kan kita pengen ya, kita punya suami yang begini ya, orangnya begini, baik gini. Tapi kembali lagi kalau memang udah jodoh seperti itu ya udah kita harus menerima. Gimana tadi? Awalnya pengennya siapa? Pemain Korea, dapatnya jadi Nggak muluk-muluk sih pengen yang ini misalnya yang yang perfect secara fisik atau enggak. Jadi dia nggak ngomongin fisik ya. Oke. Yang penting satu ya sama-sama satu ya pasti setia dong. Seperti itu. Terus bisa sejalan. Saling terbuka gitu ya. Itu ekspektasi sebelum menikah. Tapi kan nama Ronika nggak semulus itu ya. Betul. Tapi ada lah nggak tahu perjalanan. Justru mau tahu ya. Ternyata kenyataannya nggak semulus itu. Ya sudah kita jalani gitu loh. Oh, boleh cerita nggak? Maksudnya nggak semulus itu tuh apa tuh contohnya? Apa ya? Jadi bingung kan mau cerita. Nah, intinya gini, kalau misalnya tadi kan Mbak Erlin bilang dari pernikahan itu pasti ada perubahan, benar nggak? Awalnya dari awal ekspektasi kita tuh terhadap pasangan mungkin A, ternyata pas masuk dunia pernikahan kok dia jadinya nggak sesuai, berubah, benar nggak? Iya, kan istilahnya aku nggak seperti ngalamin orang-orang kayak anak ABG pacaran gitu ya, malam mingguan apa, jadi nggak terlalu tahu banget sih calon ini seperti apa tadinya. Ya. Oh gitu, iya. Hanya sekilas oh seperti ini. Apa Mbak Erlin dijodohin gitu apa gimana? Oh enggak, cuma pacaran aja kurang lama ya? Tapi rasa gini nggak sih Mbak? Maksudnya kan berarti kan kayak itu nggak tahu lama ya, kayak gue beli kucing dalam karung gitu. Itu dia ngerasa kayak gitu nggak sih? Mungkin dibilang bisa jadi sih ya. Oh bisa jadi. terlalu ekstrim tapi kurang lebih begitu ya. Berkomunikasi di zaman dulu. Kerja gitu kan. Jadi pacarnya via call. Oke. Saya ketemu sih, kalau ketemu pas di kantor kita malah malu gitu. Malu-malu. Iya, malu gitu. Jadi lewat telepon, gini ya pernah punya. Ntar kita kalau punya anak nih jadi nikah, ntar ya masuk pesantren ini. Setelah nyatanya pas punya anaknya nggak mau. Iya, kayaknya saya tunggal kan, anakku tunggal. Jadi iya kasihan. Tapi kalau saya pengen masukin pesantren itu bukan apa. Jadi supaya dia ilmunya tuh ada ilmu agama. Itu arahnya dia gitu kan. Jadi aku masukin cuma di sekolah-sekolah yang Islami aja gitu Mbak. Jadi intinya pas masuk pernikahan Mbak Erlin sadar bahwa banyaklah perubahan yang tadinya tidak direncanakan ternyata
tidak sesuai dengan rencana. Iya. Nah kalau dari Mbak Erlin sendiri, Mbak Erlin merasa nggak sih ada perubahan dalam diri Mbak Erlin pas sesudah menikah ini? Bukan perubahan secara fisik ya, kalau mengkeriput mungkin pasti. Bukan maksudnya saya ngikutin arusnya jadinya Pak. Oh, jadi itu cara Mbak Erlin beradaptasi ya? Iya, jadi ya udahlah. Seperti dia istri harus patuh. Ini ya paling nggak ngikutin sedikit ajaran agama. Kalau kita berantem nggak boleh lebih dari 3 hari. Ikut. Dan suara kita perempuan tidak boleh lebih tinggi dari suara suami. Oke. Insya Allah nggak sampai yang jadi gontok-gontokan. Jadi lebih mengalah, lebih apa ya? Memang kalau dikasih tahu memang ngebantah gini ya. Karena saya ngebantah, perempuan pasti ngebantah karena merasa benar. Benar kan kalau untuk ini? Iya. Perempuan pasti mempertahankan pendapatnya. Tapi mungkin secara ini dari pihak sana suami itu nggak benar, bukan seperti itu gitu. Jadi biasa bahas apapun tuh pasti pas lagi makan. Kita bahas kayak gitu sambil asik kan biasanya ini. Tapi kalau sudah mentok satu apa namanya topik, dia nggak suka pasti. Jadi saya ngikut. Ya sudah. Mengalah. Jadi Mbak Erlin banyak mengalah. Itu jadi salah satu bentuk perubahan dari seorang Mbak Erlin ya. Mungkin Mbak Erlin dulu waktu masih mudanya nggak suka mengalah kali ya. Nggak banyak. Sekarang jadi lebih banyak. Ya. Oke. Ikutin aja. Insecure nggak sih Mbak? Insecure gitu, takut kalau misalkan nanti gue kayak gini, nanti si suami seperti ini gitu. Karena saya nggak suka yang berdebat berlebihan, saya nggak suka ribut-ribut, saya nggak suka rame berantem waktu yang enggak, gue ngalah, jadi kayak mendem gitu. Gitu. Lebih baik itu daripada harus sampai banting apa itu gitu ya. Enggak ada. Lebih baik saya ini deh diam. Nah, tapi setelah merasa dia begini, terus kalau misalkan udah merasa tenang, diobrolin nggak sih Mbak? Biasanya kalau kayak gitu sama suami? Enggak. Oh jadi emang selalu udah didiemin aja kayak gitu. Ceritanya di podcast ya. Enggak. Jadi ya. Karena kalau akan dibahas lagi pasti nanti nggak ada ujungnya. Udah biarin lah. Berarti kayak gitu seperti itu udah stop. Nah jadi kalau misalnya mendem itu kan nggak enak ya Mbak ya? Iya nggak sih? Udah kayak bom waktu lama-lama dar gitu. Terus cara Mbak Erlin menyalurkan emosinya tuh gimana? Ya, Belanja. terlalu ini belanja. Terlalu ini banget ya, banget ya. Sholat aja. Gitu udah saya keluarin sampai puas, udah lega. Udah, terus kembali biasa lagi, senyum lagi, melayani lagi gitu ya. Oke. Dan satu ya mungkin mohon maaf nih para cowok bapak-bapak. Nggak apa-apa. Kadang cowok tuh susah untuk minta maaf. Tuh dengar loh. Ya. Susah untuk minta maaf. Iya sih. Nah, terus ya salah nggak salah saya akan melakukan minta maaf. Jadi Mbak Erlin nggak salah, tetap Mbak Erlin duluan yang minta maaf. Kenapa kira-kira alasannya? Kalau nggak begitu kita didiemin terus. Jadi Mbak Erlin mau sebagai apa ya, ibaratnya supaya menetralkan, mencairkan suasana. Iya. Oke. Tapi kalau dari Mbak Erlin sendiri nggak apa-apa tuh, maksudnya kok dikit-dikit gue sih yang minta maaf, kok dikit-dikit harus gue yang duluan? Nggak masalah. Ya memang kondisinya seperti itu ya jalanin. Jadi cara seorang Mbak Erlin beradaptasi terhadap perubahan tuh kayak gitu ya? Harusnya ada istri aku Mbak di sini. Harusnya ada istri aku biar bisa betul. Gak apa-apa, nanti sayang kok Mbak, tenang. Makanya sekarang saya sampaikan kan punya anak udah gadis nih. Udah gadis. Saya sampaikan sama dia. Kalau mau cari pasangan, nomor satu cari yang imannya, yang akhlaknya yang bagus. Tuh, lu cari pasangan anaknya, lu cari iman yang bagus. Akhlaknya yang bagus. Gitu. Seorang pendengar yang bagus juga dong harusnya, ya nggak sih? Maksudnya jangan melihat anak muda sekarang, wah tajir ya, wah cakep gitu. Iya seperti itu. Saya sekarang satu, kalau mau nikah
kayaknya perlu ada perjanjian pranikah. Kayaknya itu perlu. Oh, kenapa perlu? Karena pada saat udah menjalani itu pasti kan jadi konsekuensinya pasangan ya. Betul. Oh iya ya, aku dari awal udah bikin perjanjian. Mungkin aku langgar gitu loh. Nanti kan ada sanksinya. Betul. Ya kan. Padahal sebenarnya kalau ada sih, kalau kita juga kalau orang Jawa itu sebenarnya sudah ada. Kalau lagi mau nikah itu udah ada ininya ya. Oh, ada ya? Ada loh, biasanya dibacain ini nggak boleh di ini, nggak boleh di itu. Biasanya ada. Saya orang Batak nggak tahu ya. Orang Jawa. Nah, kalau misalnya seandainya kita ulang nih, Mbak Erlin belum menikah nih, disuruh bikin perjanjian pranikah. Kira-kira apa yang mau ditulis di perjanjian pranikah itu? Minta perjanjian seperti apa terhadap suami? Ini pura-pura. Iya. Satu Apa? saling terbuka. Oke. Jadi isi perjanjian pertama kita harus saling terbuka gitu ya, jujur. Oke. Terus apa lagi ya? Kemarin tuh sempet aku ini buat anakku nanti soalnya. Iya dong. Supaya dia nggak ini. Apa ya? Pokoknya intinya komunikasinya harus yang baik. Komunikasi ya. Apapun kondisinya, saling terbuka, saling komunikasinya akan lebih baik. Sering lah. Lebih baik dong, iya. Karena saat ini sering ya komunikasi mungkin sama suami, tapi dia sering kerjaan di kantor di ini. Iya, saya jadi pendengar. Iya, gini. Oh, jadi isi perjanjian itu ibaratnya Mbak Erlin pengen komunikasi itu dari dua arah, tidak hanya mendengarkan, tapi pengen didengarkan juga. Intinya itu kali ya. Walaupun istri yang katanya harus pantun sama suami, paling tidak dikasih ruang untuk berpendapat. Oh, betul. Paling tidak, kalau saya dulu tuh berharap gini, Mbak. Gimana? Nikah gitu ya, 3 bulan sekali kita koreksi diri. Oh, kira-kira diajak jalan-jalan, koreksi diri ya. Koreksi diri. Terus Kekurangan saya sebagai ibu apa? Suami apa? Oh, Mbak Erlin berani? Kalau seandainya itu terjadi, Mbak Erlin berani setiap 3 bulan sekali? Berani, berani gitu. Perlulah keterbukaan ya. Perlu banget gitu loh. Kadang-kadang suka iri kan kalau melihat orang-orang yang dulu yang udah tua, terus mereka mesti aja terus ya kemana-mana berdua gitu ya, senang ya ngeliatnya ya. Nggak mungkin nggak ada cekcok ya, pasti ada, tapi paling tidak caranya tuh lebih halus lah, gimana yuk. Jadi pengennya tuh kitanya sedia tuh ini bilang gue, yuk gimana, apa sih? Apa yang mau kamu omongin? Apa ada keluhan nggak tentang aku gitu kali ya? Harapan seperti itu. Gimana Mas? Lu pernah nggak kayak gitu 3 bulan sekali? Enggak, Pak. Oh, nggak pernah. Enggak pernah. Ya Allah. Jadi kayak orang sekolah atau ujian. Trimester pertama, ada keterulannya gitu ya. Untuk evaluasi gitu loh. Enggak pernah kayak gitu. Kayaknya perlu sih, karena istri tuh mendem kan. Istri dia kita belum tahu kalau yang mendem apa. Kayaknya sih mendem. Kebanyakan perempuan kan mendem ya. Iya. Kalau saya juga saya nggak suka ribut. Nggak pernah saya yang berantem sampai keberapa tuh enggak. Karena nanti akan pengaruh ke aku juga gitu. Betul. Ke anak-anak juga ya Mbak ya. Aku nggak mau sampai yang berpikiran sampai yang terus dipikirin sampai yang nggak bisa tidur. Misalnya ada sedikit masalah gitu. Dan alhamdulillah nggak pernah bawa masalah itu lewat dari kalau tidur malam. Sebelumnya kan kadang kalau ada apa-apa suka gelisah sendiri. Betul. Hanya nolak, gitu. Ya udah ibu minta maaf, ini. Oh jadi kalimat pembukanya tadi pengen diomongin dengan ya udah ya aku minta maaf gitu. Iya. Terus tapi dia mengakui kesalahannya nggak? Seandainya dia yang salah. Iya. Dia ngomong dengan iya gitu aja aku udah tenang. Oh udah senang. Aku enggak, aku maunya dibahas banget. Bukan tipenya. Bukan tipenya. Oh gitu ya. Iya, jadi bukan tipe seperti yang. Jarang ya ada tipe kayak Mbak Erlin gini ya, 1001 ya nggak sih? Yang ibaratnya iya aku yang salah gitu kan? Iya. Karena aku nggak pengen ribut sih Mbak. Tapi bahas satu misalnya. Ini. Habis ibu gini. Tapi kan aku begini, pasti kan kalau dikasih tau gitu. Jadi udah di ini dulu. Kalau dikasih tau selalu nggak. Oh, iya. Okay. Udah pasang
premannya keluar duluan gitu, jadi mbak udah keburu takut lah ibaratnya ya. Ya itu kan insecure jadinya. Insecure. Sekarang untuk kesini jadi insecure, mau nggak jadi takut kata atau kalimat yang cuma sedikit tuh bisa jadi fatal nanti. Bisa jadi fatal. Ya, kalau selama ini yang sering jadi teman curhat siapa nih? Anak atau mungkin anak tahu permasalahan ini? Enggak. Paling cuma cerita. Podcast ini aja mbak, sering-sering kemari ya nggak? Dibongkar semua di rumah tangga luar. Tapi intinya buat anak saya tuh saya bilang, Dek, nanti kalau jadi istri jangan yang misalnya mau menang sendiri. Saya punya pendapat boleh. Kalian terbuka dari awal ya, terbuka, jujur aja. Karena kalau sudah ada yang disembunyikan, itu tanpa disengaja tuh terkadang nanti muncul sendiri loh. Gimana maksudnya? Karena kalau lagi ya, kan kita yang mohon cuman terbuka sama ya Allah, minta ini. Atau gimana nanti ada dari Allah tuh ada apa-apa, tiba-tiba muncul. Kan? Ya, kadang gitu. Ya Allah, ketahuannya gimana? Karena mbak omongin atau dari gerak-gerik mbak atau gimana? Atau apa? Oh, gitu. Tiba-tiba si suami tahu aja gitu kalau mbak lagi ngambek gitu. Enggak. Aku nggak pernah nunjukin depan ngambek misalnya sakit, tapi jadi aja. Yang datang kantor dan satu lagi kalau mau jadi itu selalu aku nyambut. Nyambut apa nih? Nyambut. Begitu dia pulang kantor nyambut. Udah pakai baju bagus, siapin makan gitu ya. Enggak ya? Karena kalau gitu aku datang langsung nyambut ada dongol mukanya ya, ready. Ya kalau gue nggak pernah pulang ke rumah. Waduh, jadi kesini sininya dia terbiasa. Kemarin listrika nggak ada orang di bawah, datang pulang. Ada bunyi pagar. Apa ya? Yaudah paling masuk. Dia sedikit komplain ternyata. Kamu kok aku pulang nggak ada gitu? Kan di atas lah listrika. Kan biasanya di. Ya Allah, kenapa sih kayak gitu dibahas lagi? Gitu. Iya, udah. Kalau gitu udah. Tapi udah. Jadi kalau buat kita perempuan, buat aku seperti pribadi. Kalau mau ngebahas jadi capek sendiri. Udahlah, usia segini udah jalan, ya udah. Jalanin aja lah. Dia kan sendiri nanti berubah. Dianya gitu. Jadi kalau solusi yang Mbak Erlin ambil dari permasalahan yang tadi Mbak Erlin cerita dengan cara ya sudahlah, karena tidak mau berdebat, akhirnya gimana caranya supaya tidak dibahas. Yang baik-baik aja, yang tenang aja, yang diiniin. Ya kalau ada yang perlu dibahas ini, ya itu tadi jadi insecure, jadi saya pelan-pelan. Jadi nggak berani asal ngomong, takut keceplosan kan, salah nanti. Hal-hal yang sensitif juga nggak berani aku mau finance apa semua kan. Keuangan juga nggak pernah berani bicara seandainya. Kok segini mas gitu nggak ya? Nggak. Kadang bercanda lu gini nih. Ya kan kemarin udah ini ada. Nekat tuh. Berarti dia kalau sudah ada panjang ini cerita lagunya, berarti dia ada sesuatu kan. Cukup. Udah biarin lah. Itu aja. Ya. Yang penting jangan ada ADRT. Itu aja udah. Kalau sampai udah jangan ada cerita itu yang kayak kemarin itu ya. Kalau udah yang main begitu, jangan dong. Udah nggak pakai cerita panjang, ngomong cabut. Jadi bahaya juga ya orang kayak Mbak Erlin gini, begitu ada permasalahan cabut dia langsung. Kalau ada ADRT. Kalau nggak ada mah ya masih bisa selama diomongin, ditanya masih bisa ngalah. Udah, ya cuma kita bisa sama-sama bareng-bareng. Iya. Ya biasa ya Mbak Erlin. Harapan kita yang dulu tuh pengennya ada apa-apa. Kita ngobrol yuk berdua, apa diskusi apapun dari yang nggak enak sampai nggak enak, bahas berdua gitu. Itu yang kadang belum dapetin full gitu. Jadi itu kalau misalnya ditanya apa nih ekspektasi Mbak Erlin terhadap pernikahan Mbak Erlin ke depannya, ya pengennya gitu ya, 3 bulan sekali ada review kayak di kantor ya, evaluasi 6 bulan sekali diajak ngobrol. Itu keinginanku ya, karena kita kan komunikasi dengan suami satu rumah gitu tuh kan, misalnya mungkin dia malu mau ngomongin kamu begini-gini, nah pada saat itu apa sih kekuranganku tuh apa, coba disebutin gitu kan, misalnya kamu gini bu, ini
Tapi kalau aku mah nggak kekurangan aku yang aku bahas. Kamu tuh ya, gitu. Kamu tuh ya jewer, kamu sampean. Awas tadi malam ya, gitu. Hasil. Ya, jadi apa ya? Pengen seperti itu sih. Jadi kan kayak gitu bakal kayaknya seneng ya, diajak ngobrol aja Mbak Erin udah seneng, gak usah kasih duit, enggak ya? Bercanda lah, bercanda. Dikasih makan, dipenuhi kebutuhan hari udah aman. Iya, nggak banyak neko-neko ya Mbak. Kan nanti dia lah yang suami yang bakal bawa istri ke surga kan. Betul. Mau nggak mau dia dong yang tunggu gimana? suami yang bisa bawain istri ke surga kan. Iya kan? Imamnya. Oh gitu ya. Saya enggak. Saya mau ke surga sendiri, kalau suami saya nggak ke surga gimana? Waduh. Oh iya benar. Maaf ya kan ini pro dan kontranya. Perempuan begitu ya Mbak. Udah mendem, bingung mau ngomong, udah ngomongnya sama Allah, ya Allah. Saya nggak mau istilahnya. Ntar nggak mau lagi ketemu di surga misalnya. Jadi kan seperti itu ya. Betul. Ya makanya kalau memang benar-benar sayang sama istri, sama keluarga, cukup satu pertahankan gimana caranya biar sama-sama terus seiring berjalan sampai nanti Allah yang pisahin. Itu aja harapan ya tiap perempuan tuh begitu. Tapi kan dunia segini lebar nggak mungkin ya. Nggak ada yang mungkin lah. Perempuan daripada laki-laki. Yes. Jadi apa ya? Terkadang iya sih. Apa? Itu tadi kita nggak sempurna gitu loh. Nah kita sebagai perempuan nggak sempurna, makanya kenapa aku pengen ada evaluasi begitu dari pihak apa sih gitu loh. Maksudnya jadi dia kamu gini Bu, supaya jadi misalnya aku pengen kamu seperti si A, gayanya begini gini. Soalnya aku masih bisa ini, ayo gitu. Oh iya seperti ini, tapi enggak. Oh enggak. Tapi tidak enggak gitu. Nggak mau, nggak istilah nggak ada komen ya berarti tidak mau kan. Oh gitu. Berarti intinya kurang terbuka aja dia dengan apa yang dia inginkan, ekspektasi dia sama Mbak Erlin gitu ya. Dulu pengen nikah tuh pengen punya suami yang bisa sampai nanti mati lah istilahnya. Amin. Bisa seiring berjalan tuh sama-sama. Jadi terbuka. Tapi apa mungkin ya begitu? Enggak. Mungkin aja. Suka lihat rumput tetangga tuh hijau ya. Karena begitu. Tapi kita nggak tahu perjalanan dari bawah, susahnya dibangun bareng, tengah-tengah hanya karena mungkin kesalahan istri yang, nah itu tadi coba dibahas, diungkapin, coba diceritain ya. Kita aku tahu gitu. Apa sih disayang itu apa misalnya sih orang lain kayak gitu kan. Kamu harusnya gini dong, kamu gini. Oh ya udah, berarti kan istri punya apa? Punya gambaran lah kemauan si suami seperti apa gitu. Punya sesuatu yang berarti aku harus merubah ya. Maunya ini. Kayak gitu kan enak, Mbak. Jadi maksudnya selama ini dia nggak memberikan komentar apa-apa walaupun Mbak Erin sudah memulai sebuah pembahasan gitu. Ya. Istilahnya nggak ada feedback dong, artinya gitu ya. Iya, karena kurang lebih ya. Tipenya mungkin bukan tipe aku kayak orangnya apa ya? Orang teknis kali ya. Jadi kalau orang teknis nggak ansos tapi kan? Bukan. Dulu karena kan kerjaan dulu sama orang tuh cuek banget kan. Gitu. Orang sempat bilang, ini gara-gara ibu nih, ayah jadi suka makan bakso di sini. Ya perlulah kita. Kita perlulah bersosialisasi sama orang dulu. Kayaknya gitu. Sini-sini, cobalah bersosialisasi dengan mereka. Enggak terkadang suatu suasana kerja kita di sana kan ada kayak perbedaan tuh mencolok gitu loh antara yang level bawah sama yang level atas. Coba yang atas turun ke bawah, makan bakso di bawah gitu kali ya. Jadi kayak minder gitu. Nggak usah samain aja. Tapi di sini ya udah ini sih. Ya sudah, kita terima ininya lah. Yang penting tetap dijalanin gitu aja. Selagi masih di jalur yang tepat ya udah. Terima kasih banyak buat Mbak Erlin dari ceritanya nih, sangat-sangat menginspirasi dan bisa kita ambil pelajaran. Ini masalah durasi aja nih. Durasi kita gak banyak. Artinya hari ini kita udah kedatangan seorang Mbak Erlin, di mana hari ini kita dapat pelajaran bahwa komunikasi dalam perkawinan adalah sesuatu yang penting. Ya kan? Komunikasi dan saling keterbukaan, keterpercayaan juga. Betul. Itu aja sih kuncinya kalau untuk berumah tangga.
Sering mengevaluasi ya tadi kalau boleh per 6 bulan. Perlu deh. Entah kayak mau 6 bulan, mau 3 bulan, mau sebulan sekali, mau setahun sekali. Jangan sehari sekali Mbak, repot. Gak bisa aja kadang suami hari ini kamu gini deh. Mungkin ya, mungkin ada. Jadi kayak kan enak banget kalau digituin ya. Kalau ini hari ini. Oh jadi Mbak tuh memang bentuk perhatian yang diharapkan itu seperti itu ya. Ada kan orang yang udah sih cerewet banget sih mau pakai baju apa kayak gue hari ini gitu. Iya. Oh kadang itu juga gimana pakai ini atau enggak? Enggak, jangan gue. Oh ya udah turutin. Enggak setiap saat sih seperti itu. Kunci yang pasti ya itu tadi ya yang itu keterbukaan, keterpercayaan, ada komunikasi pokoknya yang penting utama tuh komunikasi ya. Iya betul sekali, apapun itu komunikasi. Oke. Terima kasih Mbak Erlin udah cerita-cerita di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa jadi pelajaran buat Lia, buat teman-teman semua di sini dan teman-teman yang dengerin. Dan jangan lupa kalau teman-teman punya cerita atau mau ceritanya nih, mau cerita berbagi aja di email aku di cobacerita177@gmail.com atau DM langsung ke IG-nya Coba Cerita 177. Nanti kita bakal jadiin bahan topik buat segmen selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ke teman-teman lain yang mungkin punya pengalaman yang ingin dibagi. Dan jangan lupa juga pencet tombol loncengnya. Oke? Nah, untuk bisa melihat video-video saya yang sebelumnya. Terima kasih buat Mbak Erlin, buat teman-teman tim dari Coba Cerita, ada Waldo, ada Dimas, ada Istiqlal, dan juga untuk sponsor utama kita nih, Coach 17 Personal Consultant yang udah mendukung podcast ini. Terima kasih banyak dan jangan lupa